Salam anak-anak di rumah, di mana saja kalian berada saat ini. Apa kabarnya di hari ini? Kabar baik, dahsyat, luar biasa, karena Yesus di dalam anak-anak adalah luar biasa. Yes, 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 yes. Nah, anak-anak di rumah, di hari ini Ibu akan menyampaikan sebuah cerita lagi yang masih bertemakan tentang Allah yang berjanji dan Allah juga yang menepatinya. Anak-anak di rumah, siapa di sini yang pernah mendengar cerita tentang malaikat? Nih, malaikat. Malaikat ini adalah ciptaan Tuhan yang tinggal di sorga. Di mana dia tinggal? Di sorga. Mereka tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh malaikat di surga? Mereka memuji Tuhan dengan lagu yang sangat merdu. Mereka menyanyi di sana. Dan mereka juga selalu siap untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Anak-anak di rumah, di hari ini Ibu akan menyampaikan sebuah cerita kepada kalian tentang janji Tuhan kepada Zakaria dan juga Elizabeth. Anak-anak di rumah, di suatu kota kecil di pegunungan, seorang bapak yang bernama Zakaria dan juga bersama dengan istrinya. Nih. Ya, Bapak Zakaria dan juga bersama istrinya yang bernama Elizabeth. Siapa nama bapak ini tadi? Zakaria dan juga istrinya Elizabeth. Mereka tinggal berdua saja. Karena mereka juga belum mempunyai anak. Sama dengan cerita beberapa minggu yang lalu. Abraham dan Sarah juga belum mempunyai anak. Dan akhirnya mereka boleh menerima janji Tuhan dan mereka boleh mendapatkan anak yang bernama Ishak. Nah, yang ini Bapak Zakaria dan istrinya Elizabeth. Mereka belum mempunyai anak. Sebenarnya mereka sudah lama berdoa kepada Tuhan untuk mereka bisa mempunyai anak. Tetapi ternyata Tuhan belum mengabulkannya dan belum memberikan anak kepada mereka. Sementara anak-anak umur mereka sudah makin tua. Kalau makin tua makin susah punya anak. Bagi dunia itu mungkin seperti tidak mungkin. Nah, anak-anak di rumah, Bapak Zakaria ini adalah seorang imam di dalam rumah Tuhan. Pada suatu hari, giliran Bapak Zakaria ini untuk masuk ke dalam rumah Tuhan dan berdoa di situ. Selain Zakaria, tidak ada orang lain yang masuk. Semua menunggu di luar. Mereka menunggu imam keluar dan memberikan berkatnya untuk mereka. Di dalam rumah Tuhan yang sunyi sepi itu, hanya Zakaria ini, hanya Bapak Zakaria ini yang ada di situ. Lalu
Zakaria ini mulai berdoa kepada Tuhan. Tetapi tiba-tiba Bapak Zakaria ini melihat ada suatu cahaya yang sangat terang sekali. Oh, Zakarianya atau Bapak Zakaria ini sangat terkejut. Karena ada seorang malaikat berdiri di hadapannya. Nah, ada seorang malaikat. Wajahnya terang seperti matahari. Aduh, Bapak Zakarianya sangat ketakutan. Jangan takut, Zakaria, kata malaikat itu dengan lembut. Doamu sudah dikabulkan. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan diberi nama Yohanes. Siapa namanya anak-anak? Yohanes. Engkau akan mengalami sukacita yang besar saat dia lahir. Dan banyak orang lain juga akan bersukacita karena kelahirannya. Setelah besar nanti, ia akan mengajar banyak orang untuk hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga mereka akan siap untuk menyambut Tuhan Yesus Juru Selamat. Karena sebentar lagi Juru Selamat itu akan datang. Mendengar itu, Bapak Zakaria sangat heran. Aku akan punya anak, pikirnya. Lalu Zakaria berkata kepada malaikat itu, mana mungkin aku punya anak? Aku kan sudah tua. Demikian juga istriku. Bapak Zakaria ini tidak percaya akan perkataan malaikat ini. Malaikat ini memandang kepada Zakaria sambil berkata, Zakaria, aku adalah malaikat Gabriel. Aku disuruh Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira ini. Mengapa kamu tidak percaya? Ini tandanya bahwa kabar ini benar. Kamu akan menjadi bisu sampai anak itu lahir. Lalu malaikat Gabriel ini pergi meninggalkan Zakaria. Zakaria sendiri dalam rumah Tuhan. Semuanya sunyi sepi. Lalu Bapak Zakaria ini berpikir, apakah aku bermimpi? Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa dia tidak bermimpi. Kemudian ia pun berjalan keluar dari rumah. Di luar, teman-teman dan orang banyak sudah menunggu untuk menerima berkatnya. Tetapi anak-anak, Zakaria tidak bisa bicara sepatah kata pun. Persis seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel ini. Karena itu dia hanya mengangkat tangannya sebagai tanda. Lalu ia memberkati tanpa berkata apa-apa. Setelah anak-anak selesai dengan tugasnya di rumah Tuhan itu, Zakaria pun cepat-cepat pulang ke rumahnya. Di rumah, Bapak Zakaria ini mengambil kertas dan pensil. Lalu ia mulai menulis. Ia menulis
apa yang dijanjikan Tuhan melalui malaikat Gabriel tadi. Dan kemudian dia memberikannya kepada istrinya, tulisannya itu, yaitu Elisabet. Dan setelah istrinya melihat tulisannya dan membacanya, istrinya sangat bersukacita. Lalu mereka pun mengucap syukur kepada Tuhan bersama-sama sambil berdoa, Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepada janji-Mu. Nah, anak-anak di rumah, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Tuhan juga menggenapi janjinya seperti Dia menggenapi janjinya kepada Abraham dan Sarah memberikan anak? Ternyata anak-anak di rumah, waktunya sampai dan dinanti-nantikan. Elisabet pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat sehat, seperti yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dan mereka pun menamai anaknya itu adalah Yohanes. Nah, anak-anak di rumah, sungguh luar biasa. Janji Tuhan terjadi dan digenapi di dalam kehidupan keluarga dari Bapak Zakaria dan istrinya Elisabet. Apabila Tuhan sudah berjanji dan berkata bahwa Dia akan membimbing setiap anak-anaknya, maka Tuhan akan melakukannya itu di dalam kehidupan kalian sampai kalian besar dan sampai kalian tua nanti. Janji Tuhan ini selalu benar dan janjinya selalu diberikannya setiap hari kepada setiap anak-anaknya. Kita sudah mendengar bagaimana janji Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Bagian kita adalah sebagai anak harus percaya dan berkata, ya, janji Tuhan itu benar bagi setiap anak-anaknya yang percaya. Nah, anak-anak di rumah, melalui cerita yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir, biarlah anak-anak semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh, semakin mempercayai Tuhan, dan semakin mau memegang janjinya, karena kita tahu bahwa Tuhan itu setia dan menepati setiap janji-janjinya. Terima kasih anak-anak. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.